Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita setiap Rabu pagi pada pembahasan tentang hak-hak dalam Islam. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas hak sesama muslim. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim kedudukannya sangatlah besar, kehormatannya sangat tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang muslim bersaudara dengan sesamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bahkan kehormatan seorang mukmin lebih besar, lebih agung daripada kehormatan Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah. Pernah Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, ma atyabak wa ma atyaba rihuk. Alangkah wanginya dirimu, alangkah indahnya ya dirimu. Ma a'dhamak wa ma a'dhama hurmatak. Alangkah agungnya dirimu, alangkah besarnya kehormatanmu. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La hurmatul mu'min a'dhamu hurmatan minka. Namun kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatanmu. Maluhu wa damuhu, hartanya dan darahnya. Wa anta dhunna bihi illa khaira, dan kamu tidak berprasangka kepada saudaramu kecuali kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah agungnya kehormatan dan keagungan seorang mukmin. Oleh karenanya kita harus menjaga kehormatan seorang mukmin dengan beberapa hal. Yang pertama, kita tidak gegabah mengkafirkan saudara kita. Nabi SAW pernah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir wa laysa fih ba'a ilaih. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, padahal dia tidak kafir, maka vonis kafir tersebut akan kembali kepada dirinya. Tidak boleh bagi kita untuk gegabah mengkafirkan seorang muslim, mengkafirkan seorang mukmin, ya, karena gegabah dalam mengkafirkan ini konsekuensinya besar di dunia dan di akhirat. Ketika kita mengkafirkan dia, berarti ya dia halal darahnya, halal hartanya. Nabi SAW pernah bersabda, kullul muslim alal muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduh.
darah seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram, darahnya, kehormatannya, ya, hartanya. Yang kedua, ketika kita mengatakan saudara kita tersebut kafir, ya, berarti kelak di akhirat kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Dan ini adalah perkara yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat besar. Gegabah dalam mengkafirkan ini tidak diperkenankan. Kita harus hati-hati, harus waspada dari pemikiran-pemikiran Khawarij. Yang kedua, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang harus kita waspadai adalah kita tidak boleh untuk membunuhnya. Karena membunuh seorang mukmin adalah dosa besar. Bahkan dosa besar setelah syirik adalah dosa membunuh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, saya tidak mendapati suatu dosa yang lebih besar setelah syirik daripada dosa membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, menjauhkannya dari rahmatnya, dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya mewanti-wanti kita semuanya dari membunuh seorang mukmin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'inda Allah min qatlil muslimi bi ghairi haq." Hancurnya dunia beserta isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, bahwasanya orang yang terbunuh nanti besok pada hari kiamat dia akan membawa kepalanya sendiri di satu tangan dan kepala pembunuhnya di tangan yang lain, sedangkan lehernya bersimbah darah. Kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, "Rabbi sal hada lima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, kenapa dia membunuhku? Atas dasar apa? Alasan apa dia membunuhku? Maka saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dari perbuatan membunuh ini, karena ini adalah dosa yang sangat besar yang harus kita waspadai bersama. Yang ketiga, di antara kehormatan muslim yang harus kita jaga, tidak boleh kita menerjangnya, adalah tidak mendoliminya. Zalim diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku mengharamkan kezaliman atas kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim,
karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan besok pada hari kiamat. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah dari perbuatan zalim. Ya. Dan perbuatan zalim itu ada dua, perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan perbuatan zalim kepada manusia. Kita harus berusaha menghindarkan diri kita dari dua jenis kezaliman ini. Hendaknya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa menanggung, ya, dosa kezaliman. Baik kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kezaliman kepada manusia. Urusannya berat, ya, hisabnya berat. Maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara hak kehormatan seorang muslim, hendaknya bagi kita tidak menghibahnya. Ya, menodai, mencoreng kehormatannya. Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari aib. Janganlah kalian menghibah, mengomongi, membicarakan aib saudara kalian. Apakah kalian ingin senang memakan daging saudaranya sendiri? Pasti kalian tidak senang. Ya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj di atas langit, beliau melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, ya, mencakar wajah mereka sendiri dengan kukunya, mencakar dadanya dengan kuku tersebut. Lalu Nabi mengatakan, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya, kehormatan saudaranya. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi lisan kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengerem. Ya, kebanyakan dosa anak Adam pada lisan. Ya, termasuk diantaranya adalah ghibah. Ya, aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam adalah pada lisannya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam banyak hadisnya. Hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, kalau dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, kalau dia, ya, bersin memuji Allah Subhanahu wa taala maka fashammithu,
Ya, jawablah. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal maka antarkanlah dia. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hak sesama muslim yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hidupkan. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara, yang saling melengkapi, yang saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu ibaratkan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis tadi ada beberapa hak yang perlu kita perinci, ya, kita detailkan lagi agar semakin jelas. Yang pertama adalah, ya, di antara hak seorang muslim tadi, yang pertama apabila dia sakit, kita jenguk dia. Mari kita jenguk sahabat kita, saudara kita. Karena dengan menjenguk orang yang sakit ini, satu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah sururun tudhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah kegembiraan yang kamu masukkan di hati saudaramu. Ya, ketika kita menjenguk saudara kita, ketika kita ziarah kepada dia, ini bisa menyenangkan, membahagiakan dia, menguatkan dia. Karena kita tahu orang yang sakit biasanya kadang frustasi, terkadang drop mentalnya. Ya, kehadiran kita bisa menguatkan dia, menggembirakan dia, ya, meneguhkan dia, dan itu sangat dianjurkan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara akhlak beliau, ya, yang sering beliau lakukan adalah, ya, menjenguk orang-orang yang sakit. Karena pahalanya sangat besar, pahala orang yang sakit. Disebutkan di dalam sebuah hadis, seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka, ya, akan ada 70.000 malaikat yang mendoakannya. Kalau dia menjenguknya di pagi hari, 70.000 malaikat akan, ya, mendoakan untuknya sampai sore hari. Kalau dia menjenguknya sore hari, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi. Ya. Demikian juga hendaknya bagi kita, ya, ya, untuk menguatkan kehadiran kita itu, menguatkan, membuat dia sabar, mengingatkan dia, ya, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis. Ini di antara hak seorang muslim, yaitu menjenguknya tatkala dia sakit. Selanjutnya di antara haknya juga adalah ketika dia meninggal dunia, kita antarkan jenazahnya. Kita ikut mensolatinya, kita ikut mengantarkannya sampai di kubur. Ya. Karena ini adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Demikian juga pahalanya sangat besar. Disebutkan di dalam hadis, siapa yang mengantarkan jenazah sampai mensolatinya, maka dia mendapatkan 1 qirat. Dan jika dia mengantarkannya sampai dikuburkan, sampai ke kuburan dan dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 2 qirat itu seperti 2 gunung Uhud yang besar. Dan ini sangat berfaedah bagi kita. Ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita, ya, kita bisa mengingat kematian, kita bisa mengingat akhirat. Ya, sekarang kita ikut mensolati, suatu saat kita yang bakalan disolat. Sekarang kita ikut mengantarkan jenazah,
Suatu saat kita yang bakalan diantar. Sekarang kita ikut menguburkan, suatu saat kita yang akan dikuburkan. Ya, maka ini harus kita hadirkan dalam diri kita selalu. Agar kita ma'asyiral muslimin selalu ingat akhirat, ingat kematian. Nabi SAW pernah bersabda, "Aksiru dzikra hadimil laddat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Ya, karena dengan sering mengingat penghancur kelezatan, ya, yaitu kematian, ya, kita akan lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan qanaah, ya, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara hak seorang muslim juga adalah memberikan nasihat kepadanya. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Ya, karena agama ini adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Kita harus saling memberikan nasihat. Kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Menginginkan yang terbaik untuk saudara kita. Karena itu adalah tanda kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah, ya, apabila dia bersin, maka hendaknya bagi kita untuk menjawabnya. Ya, kalau dia mengatakan alhamdulillah telah bersin, dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan, ya, yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya, kemudian orang yang bersin tadi menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah. Di dalam agama Islam itu kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Sebagaimana di dalam hadis, idza atisa ahadukum fahamidahu fashammituh. Ya, kalau seorang di antara kalian bersin, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, jawablah dia. Ya, dan ketika bersin hendaknya kita menutup mulut kita, ya, dan merendahkan suara kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafadha aw ghadha sautahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau, ya, bersin, beliau meletakkan telapak tangannya atau bajunya di mulutnya. Kemudian beliau merendahkan suaranya. Ini adab. Ya, adab terutama pada masa-masa, ya, COVID dan sebagainya. Ya, di sini sangat nampak bagaimana petunjuk Islam. Ya, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terhindar dari virus-virus, terhindar dari penyakit-penyakit. Dan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah hendaknya bagi kita menolong saudara kita ketika saudara kita terzalimi. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Qalu ya Rasulullah
in nansuruhu madluman fa kaifa nansuruhu zalima. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami menolong saudara kita yang terzalimi. Ya, faham kami. Tapi bagaimana cara menolong ya saudara kita yang berbuat zalim? Tamna'uhu min dzulmihi fadzalika nasrun lahu. Ya, cara menolongnya adalah ketika engkau mencegahnya. Ya, mencegah saudara kita ya yang zalim, maka itu adalah termasuk bentuk ya kita menolongnya ya supaya dia tidak berbuat zalim kepada yang lain. Dan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah apabila kita bertemu ya dengan saudara kita, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Ya, karena dengan mengucapkan salam kita akan saling mencintai antara sesama. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ya, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Apabila amalan tersebut ya kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam di antara kalian. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk bersemangat ya menyebarkan salam, karena salam ini mengandung doa-doa yang sangat penting, yang sangat perlu, yang sangat kita butuhkan sekali. Kita doakan dengan keselamatan, kita doakan dengan cinta dan kasih sayang, kita doakan dengan keberkahan luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah apabila dia mengundang kita, hendaknya bagi kita untuk memenuhi undangannya. Baik itu undangan walimah, baik itu undangan aqiqah, atau acara-acara yang lain yang bukan maksiat. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha memenuhi undangannya. Kenapa? Karena dengan memenuhi undangannya berarti kita menyenangkan saudara kita. Ya. Dan kita dianjurkan untuk menyenangkan saudara kita ya selama itu bukan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dari kesimpulannya dari pembahasan ini, ma'asyiral muslimin, dapat kita ketahui betapa indahnya agama Islam yang mengatur segala hal ya, segala hal yang bisa mengokohkan ukhuwah persaudaraan sesama kaum muslimin dan menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah ya persahabatan di antara kaum muslimin. Islam menginginkan agar kita saling mencintai, saling mengasihi, saling bersinergi, melengkapi antara satu dengan yang lain. Islam melarang kita dari berpecah belah, saling bermusuhan, saling dengki, ya, saling berpecah belah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya dan menjadikan kita umat yang bersaudara, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.